Soal panggil Anies pada kasus Formula E, pimpinan KPK ungkap strategi memakan bubur panas. Jadi dari kondisi pandemi ini, di saat keuangan daerah sangat terbatas, maka tugas seorang pemimpin kepala daerah adalah mampu membuat skala prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Pemprov itu mampu diserap oleh masyarakat. Tidak kaget kalau Gubernur Anies panik, karena memang belum ada hal hebat yang dilakukan selama Anies menjabat, menurut saya. Saya sudah memprediksi kegagalan Anies Baswedan dalam menangani masalah struktural DKI Jakarta dan ketidakmampuannya menunaikan janji kampanyenya. Rumah DP 0 saja akhirnya tidak bisa dinikmati warga yang kurang mampu, dan jumlah unitnya juga sedikit sekali dibandingkan kebutuhan warga. Proyek DP 0 pun jadi bancak. Sampai dengan tahun keempat Pak Anies belum mampu menjawab atau membuktikan janji-janji kampanyenya ketika disampaikan pada rakyat Jakarta pada pemilu yang lalu. Ya, ini soal skala prioritas saja. Jadi skala prioritas dalam pengelola. Padahal ada proses lain yang lebih penting. Isu banjir, isu air bersih terutama di daerah Jakarta Utara. Ini adalah isu klasik DKI Jakarta yang tidak ada progres membanggakan. PSI dan PDP bukan sedang melakukan kegaduhan, teman-teman. Mereka ini sedang membela rakyat dari penggunaan anggaran yang tidak semestinya. Dan inilah fungsi Dewan yang sesungguhnya, membela kepentingan rakyat. Rakyat yang sedang susah dan harusnya dibantu urusan dapur dan lapangan pekerjaannya. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira Formula E ini memasuki babak baru, ya. Dulu Formula E ini kan Jakarta dan Anies sentris. Segala sesuatu diproyeksikan untuk Jakarta yang go internasional, dan Anies minded. Kalau ini dianggap sebagai barang dagangan yang sukses, tentu ini akan jadi portofolio politik Anies sebagai bekal menuju 2024, kan begitu. Yang kita persoalkan di sini adalah, makanya ada sebuah program yang kegiatan lomba balap mobil mewah yang katanya sempat 2, sekian triliun, sudah mulai melakukan kritik dan hak interpelasi, akhirnya menurun dengan melibatkan para swasta dan pihak ketiga. Ini kan semakin menunjukkan bahwa memang apa yang kita sampaikan itu benar. Padahal seandainya kemarin interpelasi kita itu direspon dengan positif oleh Pak Gubernur, itu sebuah panggung besar yang sangat strategis, bisa digunakan Pak Anies untuk menjelaskan kepada warga Jakarta, bahkan Indonesia. Ini loh program yang sangat penting, bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. Hotel-hotel akan penuh, pedagang kaki lima misalnya akan semakin terberdayakan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan nggak direspon. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi Formula E di DKI Jakarta dengan memanggil beberapa orang terkait pemanggilan Gubernur Anies Baswedan. Lembaga anti rasuah itu memaparkan strategi memakan bubur panas. Jadi, dalam proses penyelidikan terkait bubur panas, kalau seandainya langsung ke tengahnya kan panas. Jadi begitu prosesnya. Begitulah kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan pada Rabu 17 November 2022. Dalam memakan bubur panas, umumnya memakan dari pinggir terlebih dahulu karena lebih adem, lebih kelamaan melahap di tengah yang perlahan mulai dingin. Begitu pula dengan kasus penyelidikan kasus korupsi, Alex menjelaskan bahwa dalam melingkus pelaku utama ditelusuri terlebih dahulu oleh orang-orang yang terlibat atau membantu. Sebab kalau langsung ke pelaku utama tanpa ada bukti kuat, pasti langsung mengelak. Dengan begitu perkara selesai sebelum terungkap. Jadi kalau kita mulai dari pembuktian lalu, keterangan saksi-saksi yang dikira-kira mendukung adanya suatu proyek kegiatan, itu kan nantinya bisa mengerucut. Begitulah jelas Alex mengaku belum berencana memanggil Anies untuk diminta keterangan karena perlu membaca berita acara pemeriksaan sekaligus menanyakan ke penyidik. Di sisi lain, Alex mengaku KPK masih menyelidiki permasalahan terkait penyelenggaraan Formula E. Apalagi masyarakat sudah melaporkan balap mobil listrik yang diduga akan penyimpangan ini. Ya kalau dalam penyelidikan nanti ditemukan ada penyimpangannya seperti apa? Seperti itu, kalau nggak ada, ya sudah. Begitulah ucapnya. Alex menjelaskan bahwa sampai saat ini KPK masih belum mengetahui detail perkara Formula E. Oleh karena itu, lembaga anti rasuah ingin mendalami kasus tersebut melalui penyelidikan. Prinsipnya dalam proses penyelidikan kita ingin mengetahui duduk perkara dalam persoalan ini. Begitulah jelasnya. KPK tambah Alex
akan mengundang pihak-pihak yang mengetahui penyelenggaraan Formula E, mulai dari orang yang terlibat dari rencana acara hingga sampai bagaimana penyetoran uang. Apakah kerjanya sudah sesuai dengan ketentuan, lalu disetujui DPRD? Misalnya, itu semua akan digali, itu masih diproses penyelidikan dan pimpinan belum mendapatkan informasi atau perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan itu. Begitulah trennya, KPK mulai mendalami dugaan kasus korupsi Formula E di DKI Jakarta awal bulan ini. Beberapa pihak diminta keterangan dan klarifikasi. Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi. Ada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik. Begitulah kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan pada Kamis 4 November. Ali menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta kepada KPK. Namun demikian, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan, maka Menteri Penyelidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini. Begitulah jelasnya. 2 hari sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus mendatangi gedung KPK untuk diminta keterangan terkait Formula E. Kan lalu, KPK juga memeriksa 2 staf pegawai Pemprov DKI. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Syaiman mengatakan bahwa ada beberapa catatan terkait dugaan korupsi ini karena ada pemborosan pembiayaan, royalti. Acara tersebut sangat mahal. Berdasarkan catatan saya, Jakarta paling mahal dibandingkan kota-kota lain. Begitulah katanya pada Jumat 5 November. Atas temuan itu, Boyamin menjelaskan bahwa KPK perlu menelisik besaran royalti tersebut. Apa yang membuat DKI Jakarta tidak bisa membayar seperti kota lain? Apakah BUMD ini tidak lakukan daya tawar yang cukup signifikan atau malah sengaja apapun permintaan malah disetujui? Begitulah jelasnya. Dugaan penyelewengan berikutnya adalah adanya beberapa pihak atau promotor yang berkecimpung dalam pelaksanaan Formula E. Boyamin menduga mereka mendapatkan beberapa konsesi. Apakah pihak ketiga ini justru juga akan menimbulkan beban yang makin mahal atau royalti jadi mahal juga? KPK harus menelusuri pihak-pihak yang lain diduga berpartisipasi ikut peran serta harga Formula ini jadi mahal. Begitulah ucapnya pada laman pejabat pengelola informasi dokumen DKI Jakarta pada Rabu 29 dan biaya komitmen yang dibayar pemerintah daerah sebesar 560 miliar untuk 3 tahun. Begitulah tegasnya.